Kedengaran, Kak. Tapi layarku di mana nih kok nggak kelihatan aku. Sudah kelihatan. Oke, maaf ya kalau sedikit putus-putus soalnya jaringan saya di sini kurang bagus. Oke, sebelum memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita mau persatukan hati kita untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita bersama-sama mengucap syukur atas kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Oke, puji Tuhan. Mari kita mau awali ibadah kita ini dengan lagu pujian. Siapakah aku ini Tuhan? Kasih setiamu yang lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang nyata dalam dari berkat yang sempat membuatku terpesona. Apa yang tak berpikirkan yang kau sediakan bagi siapakah kau ini jadi biji mata apakah selain puji dan syukur kita menyanyikan dari awal. Kasih setiap rasa lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kekal di dalam dari berkatmu yang telah kuterima. Berkat sempat membuatku terpesona. Apa yang tak terpikirkan yang kau sediakan bagiku.
Kami mohon kepada Saudara Krisma untuk membuka kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur bersuka cita buat setiap kasih anugerah-Mu bagi kami dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan, kami sangat bersyukur. Bapa, malam hari ini kami beribadah, memuji dan mempermuliakan Engkau. Bahkan mendengarkan firman-Mu, Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati setiap kami yang hadir pada saat ini. Biarlah Tuhan berkati. Semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan, Tuhan yang memberkati. Bahkan juga Tuhan, jaringan yang kami pakai pada saat ini Tuhan Engkau memberkati. Biarlah jaringan juga boleh bekerja sama, boleh bersama dengan kami untuk kami bisa terus dapat join dengan baik sampai selesainya nanti ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Pada saat ini saya akan memberikan waktu dan kesempatan untuk bersaksi. Kalau ada dari teman-teman semua, waktu kami persilakan. Apakah ada yang mau bersaksi? Ayo dari Lisa Bella. Siapa itu Lisa Bella? Rosma Yunita. Ayo, apakah ada kesaksian? Dari Kalistari mungkin? Jarang loh aku dengar kesaksian dari Lestari. Mungkin dari Bang Krisman Cibuala sepertinya. Oke, baiklah kalau nggak ada yang mau bersaksi, langsung saja kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu pujian Kasih yang Terindah. Kasih yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar darimu Yesus, bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu, Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik.
bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu, Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Mulia namamu, Yesus. Mulia namamu, Yesus. Oke, kami persilakan kepada hambanya. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada di atas kerajaan surga, seperti lagu yang kami naik kepada Engkau pada malam hari ini, Engkau baik, Engkau mulia, mulia namamu di atas segala nama. Biarlah pujian penyembahan yang kami naik kepada Engkau pada malam hari ini, semuanya berkenan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh berkumpul, berjumpa kembali di ibadah Komsel Timotius ini ya Tuhan. Meskipun via Zoom atau online, tapi itu tidak mematahkan semangat kami. Sukacita kami untuk datang menyembah Engkau dalam roda kebenaran. Dan juga kami akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Urapi lidah bibir hamba-Mu, biar firman yang Mu sampaikan semuanya pada malam hari ini. Semuanya benar-benar daripada Tuhan. Biar lewat firman Tuhan kami diberkati, dikuatkan, dan iman kami disegarkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa berbicara kepada kami, sebab kami telah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Salam. Shalom. Halo. Salam, apa kabar semuanya? Sehat? Puji Tuhan, lama kita sudah jumpa ya di ibadah Komsel Timotius ini. Ya, saya mulai di sini tidak ada lagi wajah-wajah baru. Ya, semua kita sudah baku kenal. Dan terima kasih buat para pengurus Komsel NIG, Komsel Timotius NIG sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk membagikan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan juga terima kasih buat yang sudah pimpin kita dalam pujian yaitu WL, di mana pujian tersebut kita sangat-sangat diberkati dan merasakan hadirat Tuhan. Amin. Baik, mari saya ajak teman-teman semua untuk kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus dari 1 Petrus 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16. Sekali lagi, dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya ulangi ya. Dalam 1 Petrus pasal 1
ayat 13 sampai 16. Saya akan baca buat kita pada malam hari ini dan teman-teman mengikutinya di tempat masing-masing. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Terpujilah nama Tuhan pada firman malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Tema kita pada malam hari ini mungkin teman-teman sudah lihat di poster atau di flyer kita. Hidup dalam kekudusan. Ya, hidup dalam kekudusan. Tentunya tidak asing lagi bagi kita ya tentang kata kudus ini ya, atau kekudusan ini, atau kudus ini tidak asing lagi ya, bukan hal yang baru kita dengarkan. Mungkin sering kita dengarkan atau sering kita ucapkan kalau kita khotbah, atau sering kita dengarkan kalau ada atau di gereja atau kita pelayanan, sering kita dengarkan kata kudus, kudus, kudus ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini, dalam teks yang kita baca pada malam hari ini, sebagaimana di sini Petrus menuliskan kepada 5 jemaat kecil pada waktu yang dimana mereka dalam keadaan kesukaran, dalam keadaan kesulitan, dan juga mereka menghadapi yang namanya tekanan. Baik itu dari pemerintah, baik itu tekanan dari seiman bersama dengan mereka pada waktu itu. Mereka ini yang 5 jemaat di Asia Kecil ini, mereka sangat-sangat menderita sekali. Mereka sangat-sangat sulit sekali. Lalu ini diberikan kepada mereka untuk mengingatkan mereka, sekalipun kamu mengalami penderitaan, hai kamu 5 jemaat yang ada di Asia Kecil ini, kamu adalah anak-anak Tuhan yang menjaga hidup kudus sekalipun kamu mengalami kesulitan dan penderitaan. Jangan penderitaan menjadi alasan bagi kamu mengandalkan kekudusanmu. Seolah-olah Petrus mengatakan itu, dan akhirnya yang menjadi penekanan bagi kita yang hidup dalam situasi saat ini adalah mungkin sama, tapi latar belakang kita yang berbeda. Saya percaya teman-teman semua kita yang hadir pada malam hari ini tentu mengalami yang namanya kesulitan. Tentu mengalami yang namanya kesukaran. Tentu mengalami yang namanya masalah yang berat yang tidak bisa mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Tuhan. Tapi sebagai pesan pada kita pada malam hari ini, sekalipun atau kita tidak ada uang pada malam hari, atau kita beli sesuatu, atau kita biaya kuliah kita tidak ada, kamu harus tetap kudus di dalam Tuhan. Amin. Jangan menjadi kendor iman kita ketika kita dalam keadaan kesusahan atau kesulitan. Akhirnya kita bisa membuat segala sesuatu cara menghalalkan tujuan yang baik. Teman-teman semuanya dikasihi Tuhan pada malam hari ini. Kebenaran firman Tuhan mengajak kita untuk memandang kepada Tuhan, untuk mempertahankan hidup kita benar, untuk mempertahankan hidup kita kudus, sekalipun di tengah-tengah yang tidak baik situasi yang kita alami saat ini pada malam hari ini. Ada 3 prinsip penting kita belajar pada malam hari ini, teman-teman semua. Mengapa kita harus hidup kudus dalam Tuhan? Atau mengapa kita harus mempertahankan kekudusan itu? Teman-teman ingat bahwa kekudusan itu adalah harga mati. Ya, kekudusan itu adalah harga mati. Kenapa saya bilang harga mati? Karena setiap hari kita harus melawan kedagingan kita.
Setiap kita harus melawan yang namanya hawa nafsu kita. Setiap hari kita harus melawan yang namanya keinginan kita, kehendak kita, pikiran kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam hidup ini sering kita dijumpai dengan godaan yang membawa kita kepada kebinasaan. Nah, bagaimana kita harus mempertahankan atau bagaimana kita harus hidup dalam kekudusan? Yang pertama adalah dikatakan di ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Aku di sini menunjukkan kepada Yesus Kristus ataulah Tuhan. Yang pertama, poin pertama yang kita belajar pada malam hari ini. Hidup kudus karena Allah. Hidup kudus karena Allah. Hidup kudus mempertahankan kekudusan itu karena Allah. Ada kalau kita bisa lihat, kata kudus ini berulang kali disinggung di dalam teks ini. Petrus ingatkan kepada jemaat ini supaya mereka menjaga kekudusan itu. Apa itu kudus? Kudus itu begitu dimengerti oleh jemaat-jemaat pada saat itu. Kudus itu adalah dikhususkan untuk Tuhan dan dipisahkan dari dunia. Ya. Kudus itu dikhususkan untuk Dia atau untuk Tuhan dan kita dipisahkan dari dunia ini yang membawa kita kepada kebinasaan. Atau kudus itu menjauhi yang namanya dosa. Bisa saja begitu. Tapi kudus itu adalah dikhususkan untuk Dia atau untuk Tuhan, lalu dipisahkan dari dunia ini. Mereka sungguh-sungguh paham dengan bahasa Petrus. Untuk mereka diingatkan supaya mereka bahwa kekudusan itu sangat-sangat penting. Hai engkau jemaat Asia, ya 5 jemaat itu. Kamu harus kudus. Karena kenapa? Karena yang kamu percayai, yang kamu yakini, yang kamu sembah Dia adalah kudus. Yang kita sembah pada malam hari ini, yang kita yakini, yang kita percaya selama ini, Dia adalah Allah yang kudus. Jadi kita juga harus yang namanya kudus. Memang manusia tidak sempurna. Tapi kita mau setiap hari dikuduskan, disempurnakan oleh Tuhan. Jadi kekudusan Allah itu yang membawa mereka untuk melakukan kekudusan hidup. Jadi pengudusan Allah adalah dasar kita sebagai pemuda-pemudi yang percaya kepada Tuhan. Bukan karena supaya kita kelihatan orang beriman, bukan. Bukan supaya kelihatan kita adalah orang bersandar kepada Tuhan, bukan. Karena model Allah adalah kudus. Model Allah adalah kudus. Kita paham Allah itu kasih. Tetapi Allah itu juga kudus. Jadi kasih dan kekudusannya tidak akan mungkin dipisahkannya. Jadi kasih dan kekudusannya itu sangat-sangat bersatu. Dia mengasihi orang, tapi dia juga hidup kudus. Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia tercemar, oleh kasihnya lah menguduskan mereka. Supaya apa? Supaya layak di hadapan Tuhan. Itulah yang kita nikmati sampai pada malam hari ini. Tuhan Yesus datang ke dunia menjelma sebagai manusia. Kenapa dia menjelma sebagai manusia? Karena yang dia tebus, yang dia kuduskan adalah manusia. Siapa itu manusia? Ya kita yang hadir pada malam hari ini, siapa lagi? Ya, oleh manusia tercemar dari dosa, jatuh dalam dosa, oleh kasihnya menguduskan kita supaya kita yang hadir pada malam hari ini layak di hadapannya. Itulah yang kita nikmati sampai pada malam hari ini. Jangan lagi bilang, saya belum layak, saya belum layak, saya belum layak. Ingat bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, kita sudah dilayakkan di hadapan Tuhan. Dalam arti apa? Melayani Dia. Kita harus bersyukur kita sudah dilayakkan. Dari dulunya kita tidak layak karena kita adalah manusia berdosa, kotor, tidak berdaya. Kita tidak layak di hadapan Tuhan.
Ingat, apa itu namanya terbelah dua itu. Artinya tidak ada lagi pemisahan antara manusia dengan Bapa. Yang dulunya hanya berdoa lewat imam, imam, imam. Ketika terbelah itu, terbelah dua. Artinya apa? Tidak ada yang memisahkan manusia dari Bapa. Jadi kita ini sudah dikuduskan dalam arti supaya kita layak di hadapan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan pada malam hari ini. Langkah kita adalah pengudusan itu tidak pernah dilakukan oleh manusia. Karena kenapa? Karena manusia tidak mampu menguduskan dirinya yang kotor di hadapan Tuhan. Dan itulah pekerjaan Tuhan Yesus. Bahkan harganya sangat-sangat mahal dengan darah. Harganya bukan harga fana. Harganya bukan harga emas. Bukan hartamu, bukan kegantenganmu, bukan kecantikanmu, bukan skincaremu gitu ya. Ya, harganya sangat mahal teman-teman semua. Ya. Dia adalah darah yang mahal, darah Yesus Kristus yang memurnikan supaya hidup kudus. Dan dikatakan, dikuduskan berarti kita adalah orang fasih dalam hal ini. Inilah kekudusan primer yang kita tidak mungkin bisa lakukan, yang hanya bisa dilakukan oleh Allah itu sendiri. Jadi proses pengudusan hidup kita hanya bisa kita melakukannya karena sudah dibuka ruang pengudusan itu daripada Allah melalui pengampunannya di atas kayu salib atas dosa-dosa kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pengudusan itu tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Kita hanya menerima pengudusan itu dari Allah Bapa. Kita tidak akan mungkin bisa kudus kalau tidak ada aksi dari pengudusan dari Tuhan Yesus. Kita tidak bisa mengalami pengudusan dari cara kita sendiri. Tidak bisa. Tidak bisa. Manusia tidak bisa menguduskan dirinya sendiri. Dia butuh Tuhan Yesus. Dia butuh darah Yesus untuk menguduskan dirinya setiap hari. Makanya ada orang itu mencari pengudusan pada dirinya dalam tempo dia dulu mengasingkan dirinya. Betapa dia tidak mempertemukan dirinya dengan orang lain. Supaya apa? Supaya dia bisa berkenan di hadapan Tuhan. Dia menjauhkan dirinya dari dunia itu. Supaya apa? Supaya dia terlihat kudus. Tapi itu upaya yang tidak mungkin. Karena pengudusan tidak bisa dari manusia. Itu hanya dikerjakan oleh Allah. Itu sebabnya Petrus berkata, kuduslah kamu, hai jemaat. Kuduslah kamu, hai kita yang hadir pada malam hari ini. Sebab Allah kudus. Teman-teman, Komsel Timotius maupun di luar Komsel Timotius yang hadir pada malam hari ini. Kita harus mempertahankan hidup kudus. Meskipun kita sering mengalami namanya kesulitan. Yang kedua, bagaimana kita hidup dalam kudusan atau bagaimana kita mempertahankan yang namanya kekudusan. Yang kedua adalah dikatakan di ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Yang kedua adalah hidup sebagai anak-anak yang taat. Hidup sebagai anak-anak yang taat, ada gambaran yang dipakai oleh Petrus sebagai gambar anak yang anak-anak, sebagai gambar irono. Bahasa ini sangat dipahami oleh mereka yang keturunan orang Yahudi pada saat itu. Yang terseret di Asia Kecil pada waktu itu, teman-teman. Bahwa ada pemahaman kepada mereka bahwa anak-anak itu harus taat kepada orang tuanya. Tentu pemahaman itu yang dimengerti oleh jemaat waktu itu. Sehingga apa yang disebutkan oleh Rasul Petrus ini, mereka diingatkan sebagai engkau yang taat kepada orang tua, yang seharusnya juga kamu harus lakukan sebagai anak-anak yang taat di hadapan Allah. Bagaimana kamu taat kepada orang tua dan lebih juga engkau taat kepada Tuhan. Itu maksudnya. Penggambaran itu menunjukkan bahwa kita hidup kudus sebagai sesuatu yang harus kita respon atas ketaatan kita kepada Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan pada malam hari ini. Taat kepada Allah bukan taat kepada aturan. Ini paling penting yang harus kita lakukan. Kadang seringkali dalam ibadah itu kita taat sekali dalam aturan.
Atau artinya inilah, kita ini masih mau menyembah. Masih mau menyembah karena sudah stop kan? Bagaimana? Kita ini mau merasakan hadirat Tuhan lagi. Atau kita lagi khotbah berkorban lagi gitu ya, berapi-api kalau dibilang gitu ya. Tapi sudah. Sekarang sudah habis waktunya bagaimana? Kita ini lebih taat kepada aturan. Tapi saya lebih suka di gereja yang tempat saya namanya GBI juga. Tidak dibatasi berapapun jam kita khotbah. Yang penting khotbah itu jangan buat jemaat itu ngantuk gitu. Harus ada semangat supaya mereka bisa bangun gitu loh. Ya Bang Kris manusia buah ya. Sering khotbah di GBI saya lihat. Ya, kadangkala hidup kita seringkali tergoda. Ya, kadangkala hidup kita ini, teman-teman semua sebagai anak muda, seringkali kita jumpai namanya yang menggoda hidup kita. Ya, kalau laki-laki ya menggoda dengan perempuan lagi, yang kurang bahan, gitu ya. Jadi semoga kita lah iman laki-laki ini tetap kuat ya, tetap kokoh ya. Kadangkala hidup kita ini seringkali tergoda, akhirnya dengan situasi keadaan yang membuat kita sulit. Maka ada semacam godaan yang terpikirkan untuk apa? Untuk mengendorkan nilai iman kita kepada Tuhan. Dalam kehidupan ini teman-teman semua, tentu kebenaran firman Tuhan ini mengajar tidak harus seperti itu. Ya, artinya tidak harus tergoda dengan dunia ini, tapi terpesonalah dengan kasih Tuhan. Ya, terpesonalah dengan kasih Tuhan, terpesonalah dengan ciptaan Tuhan, yaitu pasanganmu sendiri yang kamu cintai selama ini. Terpesonalah dengan ciptaan Tuhan, dengan orang tuamu, dengan teman-temanmu, ya, atau siapapun. Terpesonalah, jangan tergoda dengan dunia ini, tapi terpesonalah akan ciptaan Tuhan atau kasih Tuhan yang tak bersyarat itu. Ya. Firman Tuhan mengatakan kepada, saya ulangi, kepada jemaat yang ada di Asia ini, yang menderita pada saat itu. Mereka diingatkan, jangan karena penderitaanmu, jangan karena kesusahanmu, kesulitanmu, maka engkau tidak mempertahankan kekudusan hidup. Apapun situasi yang kita alami pada saat ini, teman-teman, baik itu dan tidak baik itu atau buruk, tetap pertahankan yang namanya kekudusan. Karena kenapa? Karena kekudusan ini adalah harga mati. Karena kekudusan hidup itu adalah yang pertama tadi kita mengatakan bahwa hidup kudus itu adalah karena Allah. Kita tidak sanggup menguduskan hidup kita. Allah itu kasih dan dia juga kudus. Dia hanya menghendaki kita yang hadir pada malam hari ini. Supaya apa? Supaya bisa sampai kepada dia yang ada di surga itu. Ketidakmampuan manusia membuat dia harus turun menjadi manusia. Sehingga kita yang hidup ketidakkudusan dari dosa, ketidakkudusan dari cemar itu dikuduskan oleh Yesus Kristus. Dengan apa? Dengan darahnya yang mahal itu. Firman Tuhan sebenarnya teman-teman semua pada malam hari ini yang saya sampaikan, ini juga sangat-sangat menegur saya. Ya. Karena kenapa? Saya percaya bahwa saya adalah orang berdosa juga. Ya, jangan nanti kita berharap orang yang mengatakan itu khotbah, mengatakan kekudusan berarti tidak ini kudus. Belum tentu, teman-teman. Firman Tuhan bermata dua kalau nggak salah itu. Artinya apa? Ketika kita menyampaikan firman Tuhan itu untuk yang mendengarkan dan untuk juga yang menyampaikan. Ya, sama-sama ditegur, sama-sama kita belajar. Kita ini bukan dalam arti udah kudus itu moli, makan dia mengatakan kudusan, belum. Kita sama-sama belajar. Ya, kita sama belajar. Kita adalah orang-orang juga yang namanya orang berdosa. Ya. Tadi saya katakan di ayat 2, di poin kedua dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak Tuhan. Ya, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai, yang mencoba, yang mendorong, yang mempengaruhi kita pada waktu kebodohan. Kebodohan apa yang dimaksud? Pada waktu situasi yang coba kita pikirkan, diperhadapkan seolah-olah kita memilih, kita melakukan apa tidak ini, apa tidak ini. Hati-hati ketika kita sedang galau. Hati-hati kalau kita membuka celah untuk iblis, teman-teman. Hati-hati. Kalau kita membuka celah untuk iblis, dikatakan firman Tuhan, itu adalah suatu kebodohan bagi kita. Jangan sampai
Iblis itu atau dosa itu mendorong, mempengaruhi kita, atau teman-teman yang mempengaruhi kita dan melakukan hal sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan. Itu namanya suatu kebodohan. Ya. Apalagi kalau kita di kamar sendiri, apalagi kita lagi galau atau putus asa atau baru diputuskan pacar, bisa galau. Tapi kalau kita mengambil tindakan yang tidak baik, dikatakan firman Tuhan, itu adalah kebodohan bagi kamu. Jadi saya mau bilang sama teman-teman semua, ketika kita galau, ketika kita putus harapan, putus cinta, atau masalah yang terjadi, tetaplah baca firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itulah menghibur kita. Karena kenapa? Kalau kita baca firman Tuhan atau Alkitab itu adalah Tuhan sedang berbicara kepada kita sebenarnya. Tuhan sedang berbicara kepada kita sebenarnya. Ya. Saudara, teman-teman yang kasih Tuhan pada malam hari ini. Kita harus tetap mempertahankan hidup kita kudus di dalam Tuhan sebagai anak-anak Allah. Maka kita taat bukan karena hanya peraturan saja. Aturan-aturan dibuat itu atau pemerintah atau di gereja supaya kita juga belajar taat dari situ. Apalagi kalau aturan di asrama lebih ketat lagi. Yang sudah pernah tinggal di asrama di sini pasti merasakan bagaimana itu penderitaan di asrama. Ketat sekali peraturan. Dan kita di situ diajarkan untuk taat. Meskipun hanya makan 7T. Ya. Mungkin teman-teman tahu itu apa 7T ya. Telur, terong, semualah. Ya, itu. Akhirnya kalau keluar itu kanan dari asrama, semua kurus. Ya, semua kurus. Tapi ketika sudah masuk dalam pelayanan, ya udahlah, bukan lagi kurus, tapi makmur semuanya. Ya, teman-teman dikasihi Tuhan pada malam hari ini. Kebenaran firman Tuhan mengajak kita untuk senantiasa hidup bergantung kepada Tuhan. Betul, tetapi Tuhan juga ingin senantiasa memakai hidup saya, memakai hidup teman-teman dalam kekudusan sebagai anak-anak terang yang harus menerangi dunia ini. Tuhan pakai Bang Krisman, Kak Lesti, Bang Arianus, Kak Juniati, Kak Rosma, Bang Ente ya gitu ya. Itu Ente ya, maaf kalau saya sebut nama. Tuhan memakai kita supaya apa? Supaya kita menjadi anak-anak terang yang menerangi dunia ini. Garam dan terang dunia. Saya percaya kita tidak bisa menjangkau dari Sabang sampai Merauke. Enggak, tidak bisa. Saya percaya itu. Ya, tapi setidaknya mulai dari keluarga kita dulu. Mulai dari lingkungan kita, sesama kita, teman-teman kita harus menjadi terang di sana, bukan jadi batu sandungan. Ya, bukan jadi batu sandungan. Kalau kita tidak mampu menerangi, paling tidak kita tidak diterangi. Paling tidak kita tidak kompromi. Kalau kita belum mampu membuat sesuatu mengubah orang lain, paling tidak orang lain tidak mempengaruhi kita membawa pada sesuatu yang semakin mencelakakan hidup kita atau yang semakin membawa kepada kebinasaan. Kalau kita tidak mampu menjadi berkat bagi mereka, setidaknya kita tidak jadi batu sandungan. Ya begitu. Ya. Kita dikuduskan oleh Tuhan supaya apa? Supaya bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi yang pertama tadi adalah kita kudus karena Allah. Yang kedua, hidup sebagai anak-anak yang taat kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Di ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kamu di sini yaitu kita yang hadir pada malam hari ini. Kita yang hadir pada malam hari ini di situ adalah kamu. Yang ketiga adalah hidup kudus dalam aspek kehidupan kita. Tetapi hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu, seluruh kehidupanmu. Ini berbicara tentang apa? Tentang segenap aspek hidup kita, bahwa kita adalah manusia yang sangat-sangat utuh. Amin. Ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Aspek kehidupan itu adalah totalitas hidup kita.
pikiran kita, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan diri sendiri. Itu kita harus sungguh-sungguh mempengaruhi supaya kita hidup kudus. Tubuh kita ini harus kudus di hadapan Allah. Percakapan kita dengan Allah juga kudus. Hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan diri kita sendiri harus kudus. Ya, itulah aspek kehidupan yang senantiasa ada dalam kehidupan kita. Biarlah perkataan kita mengeluarkan kata-kata yang membangun. Bukan yang melemahkan seseorang. Bukan yang melemahkan iman seseorang. Bukan yang melemahkan semangat seseorang. Tapi yang membangun seseorang yang menjadi berkat. Ada itu perkataan yang saya dengar, maaf. Mungkin sering. Anjir gitu ya. Anjir. Pernah dengar begitu? Apa itu artinya anjir? Saya sudah lihat di Google. Anjir adalah kata yang dipelesetkan dari kata anjing. Maaf, kata anjing. Coba nanti lihat nanti Google lah. Itu bahas memang oke, mungkin dunia bisa melakukan hal begitu, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, perkataan kita harus dijaga. Firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius 4 ayat 12 kalau nggak salah. Jadilah teladan dari, salah satunya adalah dari perkataan. Jangan kita merasa bangga mengatakan hal kata tersebut, maaf kata-kata tersebut tadi, saya nggak ulangi karena ini juga rekaman nanti ditonton nanti. Kata tersebut kita dimengerti lah. Ya, jangan sampai kata itu keluar dari mulut kita, kita jadi batu sandungan dan kita dikatakan, bagaimana kita bisa dikatakan adalah kita anak-anak Tuhan. Stop gunakan kata itu. Di sini pun pemuda saya juga saya tegur. Stop gunakan kata itu. Karena kenapa? Saya bilang sama mereka, apa kata itu? Mereka tidak tahu. Jangan kita mengatakan apa yang kita tidak tahu. Jangan sampai apa yang kita katakan kita tidak mengerti itu malah menjatuhkan kita kepada kebinasaan, teman-teman. Jadi apa yang kita katakan itu kita harus tahu dulu apa artinya ini. Ya, ANJIRR itu ya. Kita harus tahu dulu. Sekali lagi, kata itu adalah kata yang dipelesetkan dari kata asu. Ya. Kalau bahasa Indonesia kan asu toh. Oh ya, asu. Oronasu ya. Oronasu lah gitu ya. Ya, jangan lagi teman-teman semua mengatakan. Malam ini saya mau katakan, stop mengatakan kata-kata itu. Stop. Stop, 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 stop. Perkataan kita harus kudus. Keduanya adalah perkataan kita itu jangan keluar kata-kata yang apa namanya, kalau kita sudah tahu lah orang-orang Nias lah sampai di kata-kata lafotei kemamada begitulah, sampai jangan ikuti. Kita sudah yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Mungkin dulunya kita mengatakan hal begitu, tapi ketika saya membaca Alkitab, aduh ini gini, firman Tuhan ini sebenarnya ini adalah mengubahkan hidup kita. Saya dulunya adalah teman-teman semua adalah orang perokok berat, orang judi, semua di SMK gitu-gitu. Banyak lah gitu ya, maaf semuanya. Tapi setelah saya baca firman Tuhan, mengubahkan hidup saya. Meskipun bukan dalam arti kita bukan berarti saya belum pernah melakukan dosa, pasti tentunya. Bukan dalam arti kita sering kita minum perjamuan kudus toh. Ya, itu kan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus ya, kalau nggak salah. Bukan berarti setelah kita meminum perjamuan kudus tubuh dan darahnya itu, kita tidak bisa berdosa lagi. Pasti melakukannya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kita melakukan hal tersebut. Begitu. Jadi, kita kudus pada waktu tidak ada siapapun dalam hidup kita. Kita kudus bukan hanya bersama dengan orang lain, tetapi kita juga harus kudus ketika kita tidak bersama dengan orang lain. Teman-teman semua, situasi tidak bisa merubah hidup kita. Situasi tidak bisa mempengaruhi cara pandang kita, tapi cara pandang kita, situasi yang sering kali membawa dampak negatif atau positif. Karena kenapa? Karena situasi tidak punya wewenang, karena situasi tidak punya otoritas yang bisa mengubah kehidupan kita.
respon kita terhadap situasi itulah yang membuat kita bisa berubah. Apakah kita respon dengan negatif atau kita respon dengan positif. Ketika situasimu tidak baik saat ini, ketika situasimu tidak baik pada malam hari ini, responlah dengan positif. Dosa, kebiasaan buruk itu teman-teman itu ada. Itu adalah dosa yang memang merasuki seluruh dunia. Tetapi ketika dosa itu tidak punya induk, di mana dia hidup, maka dia mati dan tidak ada apa-apanya. Tetapi kalau dia masuk dalam diri manusia, dalam diri kita, maka dia bisa mempengaruhi, lalu kita meresponnya, maka dia berkembang biak dan sangat-sangat menakutkan sekali teman-teman. Dan itulah virus dosa itu yang sangat menakutkan, membunuh jutaan orang sepanjang hidup manusia. Dan itulah yang harus kita takuti sesungguhnya. Ketika kita membiarkan dosa dalam hidup kita berkembang biak, semakin berkembang, itu sangat-sangat berbahaya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan pada malam hari ini, kebenaran ini kita diingatkan untuk tetap menjaga kekudusan hidup secara totalitas. Dalam pikiran, karena mulai dari konsep pemikiran kita, memahami kita, memikirkan kita, mencoba kenapalah begini, dan terus ada dalam pikiran kita, dan akhirnya muncul ide-ide dalam pikiran. Ketika kebenaran, firman menguasai pikiran kita, maka sebelum dia artinya dosa, maka sebelum dosa bertindak sudah dikontrol dalam pikiran kita ada firman Allah yang terus mengontrol dalam hidup kita, pikiran kita, sehingga dosa memikirkan sesuatu yang benar. Maka dosa tidak ada dalam tindakan kita sehari-hari. Izinkanlah firman Tuhan. Izinkanlah kebenaran Roh Kudusmu mengontrol pikiranmu, menguasai hidupmu. Supaya apa? Supaya dosa itu tidak ada dalam tindakan kita sehari-hari. Sehingga kita berjalan hari demi hari, melakukan yang baik, melakukan yang benar, dan kudus berkenan di hadapan Tuhan. Teman-teman dikasihi Tuhan pada malam hari ini, Tuhan mengajarkan kita untuk tetap hidup dalam kekudusan. Jangan biarkan kekudusan, jangan biarkan kesulitan menurunkan nilai iman kita kepada Allah. Jangan biarkan kesulitan, kesukaran menurunkan standar kekudusan hidup kita di hadapan Allah. Dia yang menguduskan kita adalah bagian Allah. Tetapi kita untuk hidup kudus hari demi hari, itu adalah bagian kita. Dia yang menebus kita adalah bagian Allah. Tetapi mempertahankan hidup kita mulai malam hari ini, besok, dan sampai seterusnya, melawan godaan, melawan hawa nafsu, bagian kita adalah peperangan rohani. Berdoa maksudnya. Ya mungkin ada teman-teman di sini yang pernah ikut doa peperangan rohani, begitulah. Ya, itu harus kita lakukan. Dan saya percaya ketika kita lakukan peperangan rohani tersebut, maka Tuhan akan mampukan kita. Karena Tuhan yang memberikan kemampuan bertahan dalam hidup benar dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Teman-teman, Komsel Timotius NEG, dan teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Dalam keadaan apapun, tetaplah memandang kepada Tuhan yang kasih dan kudus itu. Kasihnya menjadi relevan dan kekudusannya itu kita harus pertahankan. Dia mengkhususkan kita untuk dia, tetapi dia juga mengkhususkan kita untuk memisahkan kita dari cara-cara di dalam dunia ini. Berbaur atau bergaul tidak harus bercampur. Kita harus berbaur dengan dunia ini. Tidak harus bercampur dengan cara-cara yang tidak benar. Cara-cara yang menghalalkan segala sesuatu yang dilakukannya. Contohnya begini. Kita adalah orang yang tidak merokok contohnya. Karena di gereja GBI tidak boleh merokok. Jadi kita berjumpa kalau di sini itu saya
kedatangan tamu-tamu oleh ada di sini juga abang saya katakan di sini. Dia ketemu teman-temannya, semua temannya ini merokok. Dan saya ada di situ. Memang saya ditawarin merokok, tapi saya bilang tidak, maaf. Karena kenapa? Dikatakan karena saya jawab dengan karena saya menjaga kesehatan saya. Boleh saya bergaul sama mereka, boleh saya bergaul kepada mereka, tapi saya tidak harus ikut bercampur apa yang mereka lakukan, seperti merokok. Begitu. Berbaur dengan siapapun, bergaul dengan siapapun, teman-teman. Tapi tidak harus bercampur dalam tingkah laku mereka yang membawa kita kepada kebinasaan. Tidak harus juga. Kita apa? Kita harus tetap konsisten berlaku hidup kudus dalam Tuhan. Pada akhirnya kita menjadi anak-anak yang taat kepada Allah. Tetap konsisten dalam keputusan Tuhan, teman-teman, supaya kita layak dikatakan adalah anak-anak yang taat kepada Allah. Bergaul dengan siapapun atau yang tidak seiman dengan kita, tetaplah bergaul sama mereka. Jadilah berkat bagi mereka. Jadilah saksi bagi mereka untuk kemuliaan Allah di surga. Sebagai kesimpulannya pada malam hari ini, hidup kudus bukan pilihan bagi anak muda. Hidup kudus adalah cara hidup orang-orang percaya yang telah mengalami anugerah penebusan dari Yesus Kristus. Sekali lagi ya, hidup kudus adalah bukan pilihan bagi anak muda atau bagi kita yang hadir pada malam hari ini. Tapi hidup kudus adalah cara hidup orang-orang percaya, cara hidup anak-anak muda yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang telah mengalami yang namanya anugerah penebusan, yaitu dari Yesus Kristus sendiri. Tetaplah hidup kudus, tetaplah hidup benar, tetaplah jadi anak-anak yang taat, anak-anak terang, dan tetaplah bergaul dan tidak harus bercampur dengan cara-cara yang bawa kita kepada kebinasaan. Sukses untuk teman-teman semua. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini, yang kami diajarkan untuk hidup kudus, hidup benar, dan hidup sebagai anak-anak yang taat kepada Engkau, dan bergaul dan tidak harus bercampur dengan cara-cara dunia yang ada saat ini, ya Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari, mulai dari keluarga, gereja, di pelayanan, dimanapun kami berada. Biar kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Biar lewat hidup kami nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikannya Tuhan, dan percaya teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, Roh Kudus-Mu yang akan menyempurnakan dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada BF. Yang agak Maaf teman-teman, saya dari luar tadi sambil dengar firman Tuhan karena di ruangan panas. Oke teman-teman, terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Menjaga kekudusan itu agak sulit ya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Aku sempat menangis juga dengan lagu-lagu itu, tapi karena merasa tidak kudus, karena merasa hidup dalam dosa, karena merasa hidup dalam keegoisan, apalagi kalau kita masih berpacaran ya, itu Pak masa-masa tantangan sekali ya sepertinya. Kalau saya melihat tidak ada pikiran-pikiran yang positif, negatifnya ya. Nah, itu salah satu yang paling sederhana ya. Biarlah firman Tuhan yang sudah mengingatkan kita pada malam hari ini dapat memberkati kita, apalagi kita di usia muda, ini tentunya kita sangat menjaganya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi suatu teguran dan peringatan buat kita. Dan pada saat ini kita akan masuk doa syafaat. Kalau teman-teman ada yang mau didoakan, dipersilakan. Nanti akan dipimpin oleh pembicara kita pada malam hari ini. Oke, kami persilakan. Kalau ada pokok-pokok doa dari teman-teman, silakan.
Ya, Ketua halo, Muli. ya ada dari saya. Belakangan kesehatan agak terganggu, jadi mohon dibawa dalam doa supaya membaik gitu ya. Oke, mungkin teman-teman lihat saya agak kurusan nih. Ya, sering mengalami sakit di belakangan ini. Jadi mohon doanya supaya sehat. Nah, demikian. Terima kasih. Oke, dari saya doakan untuk secara khusus saya sedang menyusul skripsi. Ini skripsi buat pengulangan karena memang di akhir Agustus nanti saya sudah bisa serahkan, dan biarlah ini skripsi ini bisa saya kerjakan mengenai catatan-catatan pengunci itu banyak kekurangan ya, banyak perbaikan. Biarlah itu bisa saya kerjakan dengan sukacita. Dan yang kedua, doakan juga kesehatan saya. Saya juga sedang pelayanan di gereja GBI Kubu Permai di Bandung. Ya, biarlah diberi kekuatan kesehatan dan bisa mempunyai skill dalam pelayanan dan bisa ya pokoknya serba bisa gitu. Karena memang dalam pelayanan itu bisa, tidak ada tidak bisa katanya seperti itu. Jadi itu yang saya gumuli memang polemik ketika kita pelayanan di luar itu sangat jauh berbeda di masa-masa kita masa di kampus ya, itu perbedaannya. Kita dukungan doa, dan juga yang ketiga berdoa untuk keluarga saya supaya mereka tetap dalam perlindungan Tuhan. Biarlah keluarga ini apa ya, mereka ini supaya ada kerinduan itu untuk tetap merendahkan diri. Memang kalau kita melihat orang tua kita di Indonesia itu sibuk ya dengan hal-hal yang apa namanya kebutuhan-kebutuhan sehari-hari ya, apalagi karena semakin menurun ekonominya, jadi bisa saja itu orang tua kita gampang melupakannya sang pencipta kita sebagai pemberinya. Itu saja doa, pokok-pokok doa secara umum. Berdoa untuk anggota-anggota grup Komsel supaya mereka terpukul hati dan boleh menyalakan alarm mereka untuk boleh bersama-sama dengan kita untuk bersekutu. Ya, itu suatu kerinduan juga supaya mereka bisa hadir ya. Karena memang sepanjang kita membuat grup, kita hanya paling banyak 10 orang, 8 orang. Padahal kita di dalam grup ada 100 lah mulai. So, udah ngeri. Jadi itu sih yang saya harapkan. Terima kasih. Nanti akan dipimpin oleh Kakak Mulia, hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Ada lagi? Dasania, ada pokok-pokok doamu Dasania. Dasarnya memang harus seperti itu, apalagi masih marga. Maaf ya teman-teman, aku baru masuk karena tadi kan orang tuaku juga baru telepon hari ini. Karena orang tuaku juga udah lama tidak telepon sama saya. Jadi makanya aku nggak bisa langsung masuk di Zoom ini. Terus itu Bang Renus tadi dia chat saya, terus maaf kalau saya baru masuk juga. Pokok doa saya sih aku tanggal 2 masuk kuliah 2 bulan 8 ini. Terus saya masuk semester 3, jadi saya minta doa buat teman-teman karena kami juga melaksanakan tugas
kami ditugaskan untuk membuat renungan gitu. Jadi saya masih belum bisa belajar sih, tapi saya minta buat teman-teman supaya mendoakan dengan baik. Terus buat keluarga saya, dan kemarin di keluarga saya ada kakek saya yang sudah meninggal, tapi kemarin udah dikubur sih. Tapi terus hari Minggu ini saya pelayanan singer di sini, tapi untuk mohon doa dan dukungan buat teman-teman, doakan saya sehingga pelayanan saya bisa berjalan dengan baik. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Kak Dasania Zega. Mado. Ya, masih ada lagi? Ya, mungkin ada lagi. Kalau tidak ada ya kita berdoa. Ada dari Kak Lesti, Kak Junianti. Oke. Kayaknya aku rasa sudah terlalu banyak ya. Doakan Lestari ya. Mungkin Kak Molly udah tahu lah ya, atau teman-teman yang lain kayak teman pengurus gitu ya. Pergumulan Lestari itu ada banyak sebenarnya. Sekali ya. Namun yang menjadi ini sekarang itu adalah kerja. Ya. Ini memang pergumulan yang sangat-sangat luar biasa ya menurut saya, soalnya hampir 7 bulan lah ya. Kan saya wisuda tuh akhir Desember. Nah, kalau bulan Januari kan masih belum mencantumkan lamaran. Nah, bulan Februari kan sampai sekarang masih melamar di perusahaan. Ada yang panggil, tapi mungkin itu bukan rezeki Lestari. Cuman saya minta dukungan doa teman-teman sehingga bolehlah, kalau boleh meminta, didoakan untuk secepat mungkin, karena saya juga di sini kan sebagai ibaratnya tinggal sementara gitu ya. Jadi kita diminta untuk mandiri gitu. Jadi ya alangkah baik kita kalau sudah dapat kerja ya bisa mandiri gitu. Tapi kalau masih belum dapat kerja kan mana bisa ya kan. Karena kita di rantau ya tidak bisa makan kalau nggak kerja. Tahu kalau di Nias mah, kalau kami biasanya pagi itu sarapannya pisang, ubi, apalah segala macam ya. Itu gratis loh, tinggal ditebang di itu samping rumah kayak apa kayak di kebun ya kan ya. Jadi sekarang kan beda. Mau makan pisang aja harus dibeli ya. Jadi di sini tuh nggak ada yang gratis ya. Jadi ya doakan juga keluarga di Nias. Soalnya sekarang tuh kita tuh jarang-jarang apa ya komunikasi ya, sama lah kayak teman-teman yang lain, mungkin juga karena kesibukan. Bukan juga hanya karena kesibukan, karena sinyal juga ya. Di rumah kami masih sinyalnya tuh susah banget, apalagi kalau WA. Tapi kalau telepon biasa masih lumayan lah ya. Tapi kita tuh sekarang kan lebih pengen ke video call. Jadi ya gitulah. Karena udah 4 tahun lebih ya jauh dari orang tua, jadi kayak gimana gitu rasanya. Tapi eh itu bukan suatu penghalang bagi kita yang sedang tidak di dekat orang tua ya. Kita itu sedang diajarkan bagaimana itu mandiri, dan kita tahu bahwa orang tua tidak selamanya juga ada di samping kita. Tapi berdoalah buat keluarga Lestari, khususnya juga buat bapak saya dalam pelayanan, dan buat Lestari juga nanti keinginan Lestari kalau udah dapat kerja mau lanjut S1, karena saya kan lulusan D3 ya, dan kesehatan juga. Jangan lupa jodoh ya, didoakan. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Kak Lesti. Masih ada lagi? Oke, mungkin tidak ada ya karena kita sudah makan waktu. Karena di sini teman-teman beda kita waktu ya, di sini Wita, di sana Wita, beda 1 jam. Jadi mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di atas kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini boleh kami laksanakan ibadah Komsel Timotius NG pada malam hari ini. Kami bersyukur boleh berjalan dengan baik,
Kami percaya bukan karena kekuatan, kehebatan kami, tapi semua campur tangan Tuhan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat sepanjang hari yang boleh kami lewati bersama dengan Tuhan, dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dan disertai dengan berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Dan boleh kami nikmati sampai pada malam hari ini. Kami sungguh bersyukur kami boleh ada sampai malam hari ini, Bapak, boleh sehat, boleh kuat, boleh datang menyembah Engkau dalam roda kebenaran. Boleh kami mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Bahkan boleh kami bisa bernafas pada malam hari ini. Semuanya semata-mata anugerah daripada Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau, yang mulia, yang baik, yang senantiasa bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Dan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Meskipun kami begitu menjauh dari Engkau ya Tuhan. Melalaikan pekerjaan Tuhan. Menjauh dari Tuhan. Tapi Tuhan begitu mengasihi kami. Begitu setia mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum hamba menaikkan doa syafaat yang disampaikan oleh teman-teman, kami percaya sepanjang hari ini banyak kesalahan, dosa, pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami mohon ampuni kami, kuduskan kami, sucikan kami. Biarlah tidak menjadi kendala penghalang untuk menerima jawaban yang daripada Tuhan. Berdoa buat saudara kami Bang Krisman Zibua ya Bapak. Yang dimana saat ini lagi kurang sehat atau kurang fit Bapak. Tuhan, Engkau berikan kekuatan, kesehatan. Engkau pulihkan ya Tuhan. Biar kekuatan, kesehatan menjadi bagian dan miliknya pada malam hari ini. Engkau terus memberkati pelayanannya ya Tuhan dimanapun berada. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi, lebih luar biasa. Lebih lagi dahsyat ya Tuhan. Dan juga Engkau terus berkati keluarganya. Biar mereka senantiasa dalam pertolongan dan dalam perlindungan Tuhan. Apa di surga, apapun juga masa depannya, kami percaya ada dalam rancangan Tuhan. Apa di surga, hamba juga berdoa, juga saudara kami, Arianus Tafonaan ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, buat juga skripsinya. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan menyertai, kiranya Tuhan memberkati. Biar juga persiapan dalam menyelesaikan juga skripsi Bapak. Tuhan Kau tolong, Tuhan berikan hikmat, biar juga boleh selesai dengan baik. Dan juga pelayanan Bapak, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau terus memberkati, menyertai Bapak. Talenta yang dia punyai, yang berasal daripada Tuhan. Boleh dia pakai untuk segala hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Engkau terus berkati, urapi dia Bapak. Dan Engkau jaga dia, Engkau lindungi ya Tuhan. Dalam juga apapun yang dibutuhkan di sana, kami percaya Tuhan sudah menyediakannya. Kami berdoa buat orang tuanya yang jauh darinya ya Tuhan. Engkau terus berkati mereka. Engkau tolong mereka apapun situasi, kondisi mereka pada malam hari ini. Tuhan, Engkau tolong mereka. Biar semakin hari, semakin mereka juga hidup takut akan Tuhan, hidup kudus dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat juga Kak Dasania Zega ya Tuhan. Dan di mana bulan 8 ini akan memasuki semester 3. Dan juga tugas-tugas yang dihadapi Tuhan tolong, Tuhan berkati. Biarlah boleh dasarnya ini boleh dia kerjakan dengan baik atas hikmat yang daripada Tuhan. Berkati keluarganya, berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, kebahagiaan menjadi bagian mereka. Apapun situasi kondisi mereka pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau tolong mereka, Roh Kudus-Mu. Engkau yang hibur mereka. Hamba juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat juga Lestari baru ya Tuhan. Yang dimana juga saat ini sedang mencari yang namanya pekerjaan. Tuhan, Engkau tolong. Tuhan, Engkau pimpin. Kiranya juga Tuhan berikan pekerjaan yang baik. Yang berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Berkati dia di sana ya Tuhan. Engkau jaga, Engkau lindungi.
Engkau pelihara dengan tangan pengasihan. Dan juga kedua orang tuanya dan juga saudara-saudaranya yang ada di pulaunya ya Tuhan. Engkau berkati mereka satu persatu. Engkau coba mereka satu persatu, biar kekuatan, kesehatan menjadi bagian dan milik mereka. Bapa di surga, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, buat juga Komsel Timotius pada malam hari ini. Biarlah Engkau berkati para pengurusnya ya Tuhan. Biar berikan kesatuan roh, kesatuan hati dalam membangun persekutuan Komsel Timotius ini ya Tuhan. Engkau berkati mereka ya Tuhan. Engkau pimpin mereka. Biarlah boleh mereka mampu melakukannya tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa buat juga anggota-anggota Komsel Timotius Bapak. Baik juga yang sudah hadir pada malam hari ini maupun yang belum hadir pada malam hari ini. Tuhan, biarlah setiap ibadah Komsel Timotius, biarlah juga Engkau ketuk hati pintu mereka. Biarlah juga mereka boleh bersekutu, boleh join, boleh masuk di ibadah Komsel Timotius setiap hari Jumat dengan setulus hati mereka ya Tuhan. Pada surga, hamba juga berdoa buat juga setiap renungan-renungan yang dikirim di grup Komsel Timotius, biar juga mereka boleh membaca, bertumbuh, berbuah, dan berakar lewat firman Tuhan. Hamba juga berdoa Bapak buat juga teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Tuhan, Engkau terus berkati mereka, Engkau jaga, Engkau lindungi mereka, masa depan mereka ada dalam rancangan Tuhan. Biar juga semakin hari semakin mereka hidup takut akan Tuhan, hidup kudus, hidup benar, dan boleh menjadi berkat, menjadi alatmu, menjadi garam dan terang dunia Tuhan. Sehingga dimanapun mereka berada, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berdoa buat Bang Fa'a dan juga Katime, yang dimana hari Sabtu kemarin mereka telah membentuk keluarga baru, keluarga yang bahagia dan diberkati dalam pernikahan kudus. Tuhan, saat ini mereka dalam berpindah tempat. Biarlah Tuhan tolong mereka. Tuhan berkati keluarga baru mereka. Biarlah mereka boleh membahagiakan Tuhan, membahagiakan sesama. Dan mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Dan sebentar kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Dan juga sebentar kami akan beristirahat pada malam hari ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati kami, istirahat kami, beri kami mimpi yang baik, mimpi yang indah. Jangan mimpi yang buruk, sehingga malam ini boleh kami tidur dengan nyenyak, dan sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, dengan tubuh yang sehat, sehingga kami, lewat mulut kami, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Mari teman-teman semua, mari kita angkat tangan kita, mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah pasangan hidupmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai pada malam hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sama-sama katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.